Wabarakatuh. Jumpa dengan saya ya Muharman Lubis sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian untuk Magister Sistem Informasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang literatur review. Oke, literatur review itu apa? Literatur review itu adalah proses pemeriksaan ya, examination dari suatu penelitian yang dia dilakukan dalam area-area tertentu atau dalam topik-topik tertentu yang dia pasti akan melewati proses seleksi ya atau pemilihan dokumen-dokumen yang tersedia ya, dokumen-dokumen yang ada lah pastinya yang sudah terverifikasi ya atau sudah dipublikasikan dengan tujuan supaya bisa relate ya, supaya bisa nyambung ya dan juga efektif terkait dengan proses evaluasinya. Atau bisa juga kita katakan sebagai usaha ya untuk mendapatkan informasi yang baik tentang suatu field ya yang itu terkait dengan fakta-fakta yang ada, terus kemudian akademisi yang nyambung ya, yang relevan ya dan juga untuk membantu dalam proses narrow down ya mempersempit suatu problem ya sehingga problem itu menjadi lebih jelas. Kenapa ini harus dilakukan? Karena ya tentunya kita sebagai manusia itu punya keterbatasan ya. Kita juga punya restriksi ya, halangan-halangan dan sebagainya. Nah, untuk menyelaraskan ya dengan keterbatasan kita, maka masalah-masalah itu harus diperkecil sehingga menjadi lebih fokus dan konsentrasi ya terkait dengan identifikasi ataupun pengembangan solusi yang kita tawarkan. Atau bisa juga kita katakan dia sebagai suatu metodologi ya, metodologi yang sifatnya inisial, awal, dan juga sesuai ya, proper pada area-area tertentu yang tujuannya untuk nge-propose ya, menawarkan penelitian yang dibutuhkan. Jadi di sini ada kecenderungan untuk penawaran ya. Kalau diterima bagus, kalau nggak diterima ya berarti ditolak sehingga dicarikan yang lebih baik lagi daripada penawaran awal. Dan sifatnya itu adalah long term ya. Jadi ketertarikan ini bukan hanya sekedar saat penawaran ya, tapi juga ke depannya ya. Dan ini tentunya ketika ngomongin long term harus juga dilihat dari sisi kontribusi dan juga manfaatnya. Oke, kemudian literatur review juga terkait dengan usaha kita untuk generate ya untuk menghasilkan hipotesis yang nanti ujung-ujungnya akan relevan juga dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian ya dalam studi yang lebih lanjut. Oke, kita masuk ke salah satu contoh ya proses atau metode ya, metode review yang biasa atau yang sering dilakukan ya dalam literatur review atau studi literatur. Yang pertama adalah systematic review. Nah, ini ada perkataan dari Margoliouth ya dan juga Chung yang mengatakan bahwa suatu review yang dilakukan berdasarkan sesuatu yang jelas ya, clearly state. Terus kemudian tentunya dia akan mengikuti metode yang ilmiah ya, scientific, dan juga didesain, dirancang untuk meminimalkan bias dan juga error yang cenderung terjadi pada metode tradisional ataupun metode yang sifatnya melakukan proses seleksi secara naratif ya atau convenience. Jadi systematic review salah satu keunggulannya dari sisi ininya ya. Dan ini dilakukan di bagian kesehatan ya. Di sini Margoliouth dan juga Chung ya melakukan penelitian dalam bidang bedah ya. Dalam bidang bedah di sini, surgery research. Terus juga Chung, Bams dan Kim ya dalam clinical perspektif ya terkait dengan meta analisis itu menyatakan bahwa systematic review itu muncul ya diakibatkan banyaknya ya literatur yang ada di sisi medikal yang mau tidak mau itu memerlukan clinicians dan juga researcher ya untuk istilah kata rely ya untuk bersandar akannya supaya
asumsi dia ataupun hipotesa dia itu bisa lebih diperkuat. Nah, sebelum mengambil keputusan. Dan ini perlu ada literatur-literatur yang banyak ya, yang juga tentunya komprehensif ya, menjelaskan efeknya, menjelaskan bahayanya, menjelaskan mekanismenya dan seterusnya. Dan sistematik ini mau tidak mau bisa dirilai, bisa disandarkan ya hasilnya, terutama untuk membuat keputusan ya. Dan ini juga meminimalisir bias ya. Contoh misalnya ya saya memutuskan untuk A karena sudah di backing oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya literatur. Saya memilih B karena sudah di backing oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 literatur dan seterusnya. Dan ini juga ada protokol yang spesifik ya yang digunakan untuk menentukan studi mana atau penelitian mana yang akan dimasukkan dalam proses review. Dan ini juga bisa dilakukan proses scooping ya, atau memfokuskan, mengkonsentrasikan hanya pada topik-topik tertentu. Dan proses reviewnya ini akhirnya tidak memakan waktu yang lama gitu. Karena tentunya dalam konteks kesehatan, dalam konteks perawatan ya, dalam konteks ini ya, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tentunya harus dilakukan sesegera mungkin, secepat mungkin, sehingga keputusan itu bisa diambil secara lebih matang dan juga lebih bijak. Oke, kenapa sangat penting systematic review ini? Nah, di sini dijelaskan oleh Margaret dan Chung juga ya, dalam paper mereka tahun 2007, bahwa volume atau banyaknya materi-materi yang dipublikasi itu membuat ya sangat impractical ya, tidak praktis bagi clinician ya, bagi individu untuk update ya, up to date. Jadi hari ini nambah, hari ini nambah, hari ini nambah, hari ini nambah, banyak banget gitu pembahasan-pembahasan. Bukan saja pembahasannya diverse ya dari sisi areanya ya, dari sisi kebijakannya, dari sisi pelaksanaannya, tapi secara jumlah itu juga mempersulit ya proses pencarian ya. Karena bisa saja kita mencari karena judulnya, karena penulisnya dan sebagainya, tapi ternyata yang dibahas bukan relevan dengan kita gitu. Ya, jadi diversifikasinya itu sudah sampai beberapa order ya, beberapa level ya. 2 level, 3 level, 4 level sampai ke hal-hal yang lebih spesifik. Jadi sangat sulit ya untuk up to date ya terkait dengan informasi. Bisa saja sekarang update nanti dibantah lagi. Ya, nanti yang membantah itu dibantah juga lagi dan seterusnya. Ya. Dalam kondisi-kondisi yang umum, bahkan ini menjadi kondisi yang common menurut Margaret dan juga Chung. Jadi ini akhirnya membuat jadi lebih kompleks ketika suatu individual ya melakukan proses penelitian dan dia mendapatkan ya conclusion atau kesimpulan yang akhirnya conflicting gitu. Jadi ada yang dia dapat nih ya, dia baca jurnal ini ternyata mendukung, dia baca jurnal yang lain ternyata tidak mendukung. Nah, masalah itu sangat prevalent ya ketika sampel-sampel yang sangat sedikit ya ataupun rancangan-rancangan yang sifat retrospektif itu akhirnya digunakan. Nah, dia di sini harus memutuskan. Tapi masalahnya adalah sampelnya masih sedikit ya dan juga bisa saja rancangan solusi ini sifatnya masih retrospektif. Oke, nah jadi bagaimana prosesnya? Ini salah satu proses dari systematic review, walaupun tidak hanya ini ya, kita bisa fleksibel sesuai dengan keperluan, ya. Jadi misalnya kita mau menambah fasenya boleh, kita mau menyederhanakan fasenya juga boleh. Nah di sini fase pertama adalah kita menginisiasi ya proses review tersebut. Nah apa yang dilakukan dalam inisiasi ini? Ya kita membuat tim ya, ya entah terdiri dari 3 orang, 4 orang, 5 orang. Terus kemudian kita engage dengan stakeholder ya. Jadi kita ingin cek ya stakeholder maunya apa ini gitu. Kita harus cari apa ini. Ya, jadi ada pembahasan tentang problem yang ingin dituntaskan, faktor-faktor yang mempengaruhi, budget, berapa lama waktunya dan seterusnya. Baru kemudian kita buat ya review question dan juga metodologinya, di mana di sini kita memformulasikan pertanyaan, terus kemudian kita bikin framework-nya secara konseptual dan juga pendekatannya.
Oke, jadi ini lebih kepada pemetaan. Kita memetakan ya berdasarkan masalah yang sudah diinisiasi di awal ya, topik-topiknya, kemudian masalah-masalah itu kita transformasikan atau kita formulasikan menjadi apa namanya keyword-keyword ya, yang akan kita gunakan untuk apa? Untuk proses pencarian nantinya ya. Di sini kita mencari ya di fase ketiga mencari dan juga melakukan inclusion ya berdasarkan kriteria-kriteria yang kita tetapkan ya. Jadi ada topik satu, nanti keywordnya apa, terus kemudian kriterianya apa. Kemudian kita bikin ya description dari studi karakteristik, di mana kita mengkodekan ya hasil-hasil yang kita dapat ya dari proses pencarian tadi ya, paper-paper yang kita dapat itu. Kemudian kita sambung dia, kita cocokkan dengan misalnya mind map kita ataupun framework-framework yang telah kita buat di awal tadi ya, conceptual framework. Contoh misalnya di sini terkait dengan kausalitas, atau di sini terkait dengan misalnya mekanisme, ya, dan lain sebagainya. Oke, terus kemudian kita assess ya, kita nilai kualitasnya bagaimana, relevansinya bagaimana, ya. Jadi tidak serta-merta kita ambil, ya, atau kita apa namanya keluarkan. Ya, jadi kita harus ada assessment dulu, karena bisa saja sesuatu yang kita kira tidak sesuai ternyata malah sesuai atau sebaliknya. Baru kemudian setelah kita assess, baru kemudian kita lakukan proses sintesa, di mana hasil-hasil yang mendukung dan hasil-hasil yang tidak mendukung ya itu kita gabungkan sehingga di sini kita menggunakan konseptual tadi ya sebagai cerminan dalam mengambil kesimpulan ya. Juga ada kodenya, juga ada quality judgment. Ya di sini kita mau tidak mau harus memilih mana hasil yang merepresentasikan. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan review ya. Ya kita baca itu paper, mau nggak mau ujung-ujungnya ya, pasti akan membaca ya. Tapi di sini kita sudah dapat paper-paper yang lebih bagus ya. Tentunya tadi setelah ada proses filtering ya, baik di dalam proses pencarian, baik dalam proses mendeskripsikannya dan juga dalam proses assessment atau penilaiannya, dan yang terakhir adalah proses sintesa. Jadi sudah ada 4 filtering yang kita lakukan di dalamnya. Di sini kita menginterpretasikan dan mengkomunikasikan hasil kita dengan stakeholder. Jadi dari literatur ini yang kita dapatkan. Apakah disetujui atau tidak disetujui. Oke, ini ada beberapa tipe-tipe ya dari systematic review. Nah, systematic review ini ya biasa digunakan untuk membantu ya proses pengambilan keputusan dalam banyak disiplin, dan yang paling ramai atau yang paling sering ya menggunakannya adalah kedokteran ya, perawatan dan juga farmasi. Tapi sekarang juga sudah gain momentum dalam information system ataupun dalam bidang-bidang yang lain. Dan ini mau tidak mau dia akan menyediakannya exhaustive summary. Ya walaupun hanya dalam bentuk kumpulan-kumpulan statistik terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita tahu penelitian yang paling banyak itu di area mana gitu, pada topik apa. Walaupun nanti yang kita baca atau yang kita lakukan proses review adalah yang telah difilter berdasarkan tentu indikator ataupun kriteria yang kita tetapkan. Tapi paling tidak di sini kita tahu ya gap-gap yang terjadi ya, penelitian mana yang paling banyak dibahas, topik apa yang paling banyak dibahas, sehingga nanti kita bisa lihat topik-topik yang kurang diminati atau topik-topik yang sedikit literatur yang ada ya. Dan ini akan relevan kepada research question kita. Jadi research question ini nanti yang akan diubah ya menjadi keyword dalam proses pencarian, atau kita ubah menjadi kriteria terlebih dahulu, dan juga digunakan untuk mensupport ya hipotesis kita dan asumsi kita. Jadi kita bisa mendasarkan kenapa sih kita berpikir seperti ini ya, karena berdasarkan penelitian yang sudah ada, dan lebih mudah pinpoint ataupun scooping mencari penelitian yang relevan. Jadi kita tidak membuang-buang waktu untuk membaca sesuatu yang tidak relevan. Ya, dan ini akan berdasarkan evidence ya, karena ada jurnalnya, ada papernya tadi. Dan ini beberapa teknik yang biasa digunakan adalah PICO, ada Prisma, ada Cochrane, ada GRADE, dan lain sebagainya. Nah, ini tekniknya ya. Tapi kalau jenisnya itu ada mapping review ya. Jadi di sini hanya pemetaan saja. Jadi setelah dipetakan baru kemudian kita lakukan proses review, atau scoping ketika kita sudah pinpoint ya, atau meta analisis ya, ketika kita mengumpulkan sekian jumlah jurnal baru kemudian kita breakdown ya komponen-komponen yang dibahas dalam jurnal tersebut, atau evidence sintesa ya, seperti ketika kita menggabungkan yang pro dan cons, atau rapid review ya, jadi proses reviewnya secara cepat, atau systematic review ya, systematic search.
Nah, semua ini sebenarnya systematic review. Tapi ketika misalnya ada satu proses yang kita modifikasi, atau ada penambahan proses, atau ada pengurangan proses, maka kita lebih cenderung kepada salah satunya ya. Seperti mapping, itu biasanya proses yang dilakukan di awal ya, dalam proses systematic review, di mana kita memetakan terlebih dahulu ke online database mana nih yang mau kita fokuskan. Kalau scoping review, kita langsung pinpoint nih, online database mana nih yang mau kita tuju ya. Sementara dalam mapping, selain penentuan online database, juga ada pembahasan tentang topik-topik ya ataupun research question yang mau kita formulasikan menjadi keyword-keyword. Dan ini biasanya akan terdiri dari dua hal ya, yang X dan Y-nya, ya, yang kolom dan row-nya. Nah, nanti kolomnya bisa di breakdown, yang yang row-nya juga bisa di breakdown, ya, dua-duanya atau salah satunya. Meta analisis ini lebih kepada paper-paper yang populer, kemudian kita breakdown ya komponen-komponennya. Evidence synthesis ini lebih kepada pengukuhan ya. Sementara rapid pembahasan secara sekilas, systematic search ya, pencarian ya berdasarkan keyword-keyword yang ada.